biar keren. Kedengeran? Oke, boleh diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, Bu. Yes, Bu. Oke, alhamdulillah. Hari ini kelihatannya semangat. Terima kasih ya. Ada yang nggak berangkat nggak hari ini? Siapa? Siapa? Kharila sama Via. Siapa? Iya, Talita. Kharila sama Talita nggak masuk. Kenapa? Oh, sakit. Oke deh. Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Oke, silakan anak. Sebelum tajam lewat kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa ya di awal waktu kita hari Jumat ini menambah keberkahan ya kalian belajar dari pagi sampai sore nanti. Oke, untuk mengawalinya silakan kalian buka buku kalian. Ya, ya. Oh, bukunya nggak ada. Nggak apa-apa, sama sebelahnya dulu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Sama sebelahnya dulu ya. Di sana ada bab 2, silakan buka bab 2. Di sana ada artikel tentang apa? Coba dilihat. Nah, ini nih, halaman 63. Ya, silakan dia dibaca tentang dianggap pengemis karena keterbatasan fisik. Bu Fitri kasih waktu 5 menit cukup? Iya, coba silakan dibaca dulu ya. 5 menit sekarang pukul 8 sampai pukul 8 lebih 5. Silakan dibaca ya.
Udah selesai bacanya? Oke. Siapa yang mau bercerita di sini? Kalian tadi baca apa? Siapa? Cuk. Cuk. Siapa yang mau? Oh coba deh, ini mau masak. Siapa yang mau? Cerita. Iya. Itu ceritanya apa, Yugi? Iya. Iya, ceritanya apa isinya? Tentang siapa di situ? Iya, tentang Bapak Sugimun. Nah, Bapak Sugimun itu siapa? Coba Maida. Pemilik 3 unit toko elektronik. Nah, pemilik 3 unit toko cahaya baru. Padahal Pak Sugimun itu kondisi fisiknya gimana? Coba yang bilang sini. Siapa ya? Coba kamu. Kondisi fisik Pak Sugimun gimana? Normal atau cacat? Cacat kan? Nah, waktu Pak Sugimun pergi ke toko mobil, showroom mobil, sama karyawan mobilnya disuruh apa, ditanya atau malah dikasih uang? Dikasih uang, kenapa? Karena dikiranya pengemis. Nah, padahal Pak Sugimun itu mau beli mobil. Nah, kalau misalnya Pak Sugimun masa mudanya tidak berusaha ikuti pelatihan dari dinas sosial, apa yang akan terjadi? Gitu-gitu saja. Mungkin nanti beliau seperti yang lainnya gitu ya, menjadi pengemis. Tetapi karena Pak Sugimun berusaha gitu ya, saya nggak mau menyusahkan orang lain, tapi saya ingin membantu orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya beliau menjadi orang yang sukses. Nah, ini adalah namanya yang dinamakan apa? Nggak kelihatan. Namanya adalah mobilitas sosial. Jadi ada perubahan nasib, ya. Perubahan apa? Nasib. Nah, ini siapa? Ria Ricis sama siapa? Tengkurin sama suaminya. Ada persamaan nggak sama Ria Ricis sama Pak Sugimun? Ada. Adanya apa? Bu Fitri mau nanya, di sini ada nggak yang nggak suka pelajaran matematika? Nilai matematikanya pokoknya di bawah KKM terus. Sama kayak Ria Ricis. Kata kakaknya, kayak kata Ustazah Oki, kalau kakak pertama sama kakak keduanya bagi rapot, orang tuanya bertanya ke gurunya, Bu Guru, apakah anak saya ranking 1 atau enggak? Itu pertanyaannya. Tapi kalau ngambil rapotnya Ria Ricis, jadi tanya apa? Betul, Bu Guru, anak saya naik kelas apa? Enggak. Udah naik kelas aja udah syukur. Jadi, tapi orang tuanya enggak yang Ria Ricis, kamu kok bodoh banget, enggak seperti itu. Tapi potensinya di mana nih? Gak apa-apa lah, matematikanya nggak jago, IPA-nya nggak jago, tapi dia punya potensi di seni. Kalau belajar seni dia pasti jago. Nah, kalian di sini kalau misalnya ada mata pelajaran yang mungkin sulit gitu ya, bukan berarti kalian bodoh atau nggak bisa, tapi ada potensi di tempat lain gitu ya. Percayakan itu, pasti nanti ketika potensinya itu digali, kalian akan menemukan jalannya seperti Ria Ricis. Berapa subscribernya sekarang? 30 juta. Ya betul, 30 juta. 30 juta itu sebulannya bisa mendapatkan uang berapa M dari YouTube. Mau nggak kayak gitu? Mau. Ya itu ya, anak milenial maunya jadi YouTuber. Oke. Nah, itu adalah perubahan nasib ya,
mobilitas sosial. Nah, tujuannya apa sih kita belajar bab ini gitu ya? Yang pertama adalah kalian bisa menarik kesimpulan ya dari pengertian mobilitas sosial sebagai pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk dan penyebab mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial atau perubahan nasib gitu ya, ada berbagai bentuknya. Oke. Nah, selanjutnya ini pengertian mobilitas sosial ada di buku kalian, mungkin dibacakan salah satu saja ya, nanti yang lain bisa dibaca di rumah. Menurut Surjono Sukarto, mobilitas sosial ialah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Nah, kalau misalnya kata Robert, mobilitas sosial ialah berpindahan posisi. Ya, tadi yang berubah ya. Dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain atau dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Jadi kayak tadi Pak Sugimun tadinya orang yang nggak punya, akhirnya beliau berproses menjadi orang yang sukses, seperti juga Ria Ricis gitu ya. Nah, yang dibahas nanti kedepannya kita akan membahas yang pertama bentuk mobilitas sosial, yang kedua penyebab dan dampaknya, yang ketiga saluran mobilitas sosial, dan yang keempat pengaruh mobilitas sosial. Nah, ini siapa ya? Ada yang tahu kayak ini? Khairul Tanjung tahu? Siapa? Khairul Tanjung si anak singkong yang punya Transmedia, betul nggak sih? Bukan. Yang punyanya apa? Oh, pernah baca bukunya. Intinya, zaman dulunya Pak Khairul Tanjung ini adalah seseorang yang memiliki ekonomi yang kurang gitu ya. Boro-boro ke sekolahnya naik, biasa kayak kalian naik mobil, naik motor, enggak, mungkin sekolahnya juga nggak punya sepatu gitu ya. Tapi sekarang sudah menjadi orang sukses. Contoh dari Pak Khairul Tanjung, lalu contoh dari Ria Ricis, lalu contoh dari Pak Sugimun, itu adalah namanya mobilitas vertikal, ya, perubahan sosial vertikal. Karena naik, kalau orang naik apa namanya, panjat tebing namanya apa? Apa kan? Climbing. Nah, ini juga sama namanya mobilitas sosial vertikal, climbing ke atas ya. Tuh, itu adalah contohnya. Nah, tahu ini siapa? Suneo. Pernah kan salah satu episode di Doraemon itu Suneo-nya pernah jadi orang miskin ya. Dia terjun payung dari yang tadinya sombong gitu kan, pakai jas, taunya sekarang mau nyalain api aja nggak bisa, harus pakai alatnya gitu ya, alatnya yang susah gitu kan. Nah, ini namanya mobilitas sosial vertikal ke bawah atau dinamakan vertical sinking. Nah, coba Bu Fitri mau tanya nih, jadi mobilitas vertikal ada berapa? Ada 2. Yang pertama dan iya betul, pintar-pintar. Coba sekarang dilanjutkan dulu. Nah, ini apa? Ada yang suka jajan ke sini? Ke sini? Ya. Nah, ini adalah contoh mobilitas vertikal mobilitas sosial horizontal.
Kalau vertikal kan bisa naik, bisa ke bawah. Tapi ini rata, gitu ya. Contohnya adalah ada mbak-mbak gitu ya atau mas-mas yang tadinya kerja di Indomaret, tapi karena udah habis masa kerjanya, dia daftar lagi ke Alfamart gitu. Sama-sama jadi kasir ya. Jadi ingat cerita pengemis? Pernah dengar cerita pengemis? Ada seorang pengemis ya. Lalu pengemis itu cerita, saya punya 3 anak. Yang satu di UI, yang satu di ITB, yang satu di Undip. Terus nanya lagi lah si penanya, Bapak anaknya kuliah di sana? Enggak, sama-sama ngemis gitu. Pernah dengar nggak ceritanya? Ya. Nah itu salah satu dari vertikal horizontal juga. Jadi sama-sama ngemis, nggak ada apa? Kalau kuliah kan berarti ada vertikal apa namanya? Ke atas, naik ke atas, tapi ini sama-sama ngemis jadi horizontal gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah di sini ada penyebab mobilitas sosial. Penyebab mobilitas sosial yang pertama adalah status sosial. Status sosial itu bisa didapatkan dari orang tuanya. Contohnya anaknya Pak Presiden Jokowi ya. Status Kaisang Pangarep ya, Mas Kaisang Pangarep itu udah menjadi anaknya presiden, maksudnya dia udah dapat yang namanya status sosial dari bapaknya. Tapi kalau Pak Jokowi sendiri menjadi presiden ya, contohnya itu mendapatkan status sosial karena kegigihannya sendiri untuk meraih cita-citanya menjadi presiden. Perbedaannya seperti itu ya. Nah, lalu ada situasi politik. Nanti kalau politik ini biasanya ada kerusuhan atau misalnya ada pemilu, itu akan bisa merubah kondisi seseorang ya. Contohnya kalau misalnya dulu di Palestina ya, seseorang dulu mungkin menjadi saudagar kaya, tapi karena ada kerusuhan, rumahnya dibom, kena bom, lalu anak istrinya entah kemana, akhirnya dia menjadi jatuh miskin. Nah, itu karena situasi politik. Lalu ada keadaan ekonomi tadi seperti Pak Sugimin ya, ingat Pak Sugimin? Sugimin lagi ya, Sugimun. Nah, keadaan ekonomi yang membuat Pak Sugimun ingin berubah menjadi orang sukses. Di sini siapa yang mau jadi sukses? Siapa yang menjadi sukses? Oke, semuanya Bu Siti doain semua, mudah-mudahan semuanya bisa meraih cita-citanya. Oke? Iya, amin. Terus selanjutnya adalah jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini masih berkaitan dengan ekonomi karena jumlah penduduk Indonesia banyak. Akhirnya lapangan pekerjaan juga sempit, ya. Akhirnya kalau misalnya nggak bisa bersaing, kita nggak bisa ya jadinya kalau nggak bisa bersaing kita nggak bisa upgrade kita. Misalnya contohnya gini, kita udah sekolah nih tinggi-tinggi sampai kuliah. Bu Fiti punya cerita dari temannya suami gitu ya. Beliau lulusan 4, tapi sekarang coba tebak kerjanya dia apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menerka? Gak bisa. Sekarang kadang-kadang dia pakai ini yang esek-esek itu loh. Esek-esek. Iya. Jadi pengamen, padahal anak kita dulunya, maksudnya dulunya kuliah gitu ya. Tapi karena dia nggak bisa bersaing dengan yang lain, akhirnya apa? Akhirnya dia mengalami yang namanya mobilitas vertikal climbing salah sinking ya itu ya, itu dari jumlah penduduk. Yang terakhir adalah keinginan melihat dunia luar. Jadi seperti mau nanya di sini ada yang mau kuliah ke luar negeri nggak? Oh banyak ya ternyata. Kan negara mana nih? Jepang, Belanda, Korea. Ya.
kita untuk menjadi lebih baik gitu ya. Makanya sesuai dengan Quran surat Ar-Rahman ayat 11 apa artinya? Yang tahu siapa? Artinya apa? Binti mau dengar suaranya Nadira. Quran surat Ar-Rahman. Baca artinya aja. Bagi manusia, ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolongnya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Quran surat Al-Qur'an ayat 11. Terima kasih Nadira. Jadi suatu kaum itu kalau mau berubah harus dirubah oleh kaumnya sendiri. Begitupun kalian kalau misalnya ingin berubah menjadi lebih baik, kalian harus berubah. Gimana ceritanya kalian bisa sukses kalau kalian punya hobinya atau kebiasaannya rebahan di kasur? Ya, begitu ya. Jadi harus bangkit, belajar dan terus mengasah potensi yang ada di diri kalian. Oke. Setelah ini apa ya? Nah, setelah ini kalian Bu Siti ingin kalian berkelompok. Satu kelompok 5 sampai 6 orang. Oh, di sini cuma 4 orang, di belakang cuma 4 orang ya. Oke, nanti Bu Fitri sebut namanya dan berpindah ya. Nanti nih. Ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi nanti Bu Fitri mau pindahin 1 orang. Cipa pindah ke sana. Cipa kan pindah ke sebelahnya Lintang ya. Iya. Terus Zahra ke kelompoknya anak ya. Pindah sekarang apa-apa. Oke. Nah, ini adalah kelompok besar kalian. Nanti setelah ada ini kelompok besar, nanti ada kelompok kecilnya. Ya, maksudnya gimana, Bu? Nah, sekarang nanti Bu Fitri akan memberi tugas kepada kalian. Misalnya contoh nih, ini ada 5 orang kan? Bentar, 5 orang kan nanti mau isi ya? Ya pas, benar. Apa deh? Nanti dalam satu kelompok itu kan ada 5 orang. Nah, setiap orang itu menjadi yang namanya seorang ahli. Jadi ada ahli pertama, ahli kedua, ahli ketiga, ahli keempat, dan ahli kelima. Ya, kecuali Hansa dan Maula ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ikut aja dulu nanti ya, ikut aja dulu. Nah, setelah itu sudah dibagi nih sama Bu Fitri kalau apa namanya permasalahannya sudah dibagi sama Bu Fitri lembarannya. Nanti kalau sudah mendapatkan itu ya, kalian berkumpul dengan kelompok ahli lainnya. Contohnya, misalnya nih, di sini kelompok ahli satunya Bill Gates. Di sini Nafisa ya. Nah, yang di situ misalnya Nadira. Yang di sana Maura, yang di situ misalnya Raisha. Nah, kelompok ahli satu itu berkumpul menjadi satu, ya, berkumpul menjadi satu. Yang kelompok ahli 2 berkumpul menjadi satu lagi sampai kelompok ahli 5 berkumpul dengan masalah yang sama. Paham sampai sini? Ada yang nggak paham? Coba kalau nggak paham nggak apa-apa, nanya aja. Paham ya? Nah, setelah itu kalian menyelesaikan masalah yang Bu Fitri kasih kepada kalian. Kelompok ahli satu, kelompoknya sama, permasalahannya sama nih. Nanti dipecahkan di kelompok kecil itu ya. Terus semuanya sama, 2, 3, 4, 5.
Nah, sampai waktu yang ditentukan, nanti kalian kembali ke kelompoknya masing-masing seperti ini. Nah, nanti disampaikanlah hasilnya dari rapat dengan kelompok ahli, ya. Jadi kalian kayak presentasi aja ke teman kalian. Nih saya di kelompok apa ahli 1 hasil jawabannya ini, kelompok ahli 2 hasilnya ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, seperti itu ya. Paham? Oke, sekarang Bu Siti bagi dulu ya. Pakai ya. Ditempel di tubuh kalian di sini, ditempel. Sudah ya. Jangan ke sini masih susu udah belum? Udah. Sambo, Marcel, ya udah. Pak Jokowi, Raini, Sambo, Marcel, udah. Pasti. Bagian kelompoknya Sambo siapa? Kelompoknya Pak Ferdi Sambo yang mana? Oke. Yang kelompoknya Pak Ferdi Sambo pindah ke sini. Yang semuanya yang mendapat gambar Ferdi Sambo pindah ke sini. Ya, silakan. Oke. Lalu siapa yang mendapatkan Bu Fuji Astuti? Oke, Bu Fuji Astuti pindah ke sini. Itu Raini. Bu Susi Fuji Astuti pindah ke sini. Ya. Lalu yang mendapatkan foto Raini di sini, paling ujung sana. Ya. Siapa? Raini. Ya. Lalu Pak Jokowi pindah ke sana belakang. Nah, yang mendapatkan foto Marcel di tempatnya Hanza. Ya, di situ. Itu Raini, nak. Itu Raini, Kak Raini di sini. Nah, Bu, permasalahannya ada di mana, Bu? Ada di HP. Nah, silakan yang kelompoknya Ferdi Sambo boleh ambil HP. Kelompok Ferdi Sambo ambil HP. Iya, enggak. Kenapa? Iya, nanti dulu. Lalu kelompoknya siapa namanya? Bu Susi. Silakan ambil HP kelompoknya Bu Susi. Ya. Kelompok Bu Susi ambil HP. Tidak? Ya, semuanya. Ya, ditempel di kerudung, ya. Tempel di kerudung kalian. Menjadi identitas diri kalian selama pembelajaran IPS. Iya. Maksudnya bukan karena saya sombong ya, tapi saya memecahkan kasus Sambo.
sambung ya. Oke, selanjutnya Mbak Raini silakan boleh ngambil HP ke depan Mbak Raini. Mbak Raini ini siapa? Mbak Raini ini adalah anaknya tukang beca ya, yang mendapatkan beasiswa ke London. Ayo nak ambil HP-nya. Oh sudah, cuma satu. Hah? Semuanya nggak apa-apa. Silakan ambil. Ayo lanjut ke Pak Jokowi, ambil HP ke depan. Ya Pak Jokowi ambil HP ke depan ya. Silakan boleh. Oke, terakhir Marcel, silakan ambil HP-nya ke depan Marcel. Boleh ambil, boleh. Hasan boleh ambil. Yaudah ambil aja itu tidak apa-apa. Ya. Oke, nah untuk permasalahannya ada di WA grup kalian. Silakan dibuka artikelnya. Keahlian apa? Masalah ahli 1 sampai 5 ada di sana. Silakan dibaca dulu ya, nanti Bu Fitri sambil memberikan LK-nya ya, lembar kerjanya. Nanti setelah baca, kalian lihat instruksinya ya. Kalau ada yang tidak dimengerti,
boleh ditanyakan. Oke? Oke. Iya. Udah dibaca. Kalau udah dibaca, silahkan dijawab pertanyaan. Didiskusikan ya, maksudnya coba baca yang nomor 2 apa itu. Nah, terus sama kerjanya apa? Ada gambaran untuk mengerjakan? Iya. Iya. Apa sih Pak? Soalnya yang ada di sini nanti dijawab. Ya. Semuanya ada gambaran ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa boleh. Ya, ini kan perusahaan, terus poin yang harus diusahakan ya udah. Panjang ya? Jadi kita jadi satu panjang. Kalau misalnya sudah 3/4-nya boleh lihat dulu. Oh enggak. Kan di bawah kelompok besar ya. Diskusi udah paham apa yang harus kita lakukan. Silakan berdiskusi ya untuk menyelesaikan poin 3-nya ya. Apa sih Pak? Pendapat ini kelompok ahli 3. Jadi bareng-bareng bilang ya. Kenapa? Iya. Ya kan permukaan. Nah, ini pertanyaan nomor 3. Iya. Coba pendapat kalian nomor 3 ini apa? Iya, di sini di layar
dilihat dari sini nih. Terus serta apa yang menyebabkan seseorang dapat memperoleh status dan kedudukan tersebut. Nah, menurut pendapat kalian, perpindahan status tokoh dalam artikel tersebut termasuk ke dalam bentuk mobilitas apa? Sinking, vertikal, iya, mobilitas sosial apa, vertikal apa, vertikal sinking atau framing atau horizontal. Iya, apa ya? Bisa berubah statusnya itu kayak gimana? Kayak penyebabnya apa? Dari kasus dia. Nanti belum masuk ke kasus. Nanti baru kalau misalnya keempat itu ketiga, yang keempat baru masuk ke kasus. Yang Ferdi Sambo ini masuknya ke mobilitas sosial apa? Vertikal, sinking, climbing atau horizontal. Lalu merupakan penyebabnya apa, kenapa, ya. Berarti dia yang menyebabkan status dia karena politik. Marcel ya, tapi lebih ke umumnya apa? Ini baru ke yang poin nomor 4 itu iya, jadi yang tadi sempat dilatih depan dia umumnya apa, lalu baru nanti buat apa? Ini jawabannya udah betul, ya udah betul, tinggal ditambahin ya poin nomor 7 yang umumnya. Kalau kan di situ ke merujuk ke Marcel. Tadi apa aja? Kayak matematika juga bisa, dan bidang seni juga dia punya. Jadi itu kalau Marcel itu
popularitas, kesuksesan gitu. Nah tadi tuh terus apa aja gitu kayak yang berkeinginan kualitas dunia luas gitu ya. Itu masih banyak lagi kan. Kalau masa ya? Enggak, untuk umum. Iya. Untuk umumnya. Baru ketika masuk ke IPA, khusus baru Mbak maaf ya. Mbak Raini biar kita kan ada ya. Ya, 5 menit lagi. Kelompok 5 udah selesai, kelompok 5. Oke. Kelompok kali 4 udah selesai.
sebentar lagi ya. Oke. Kayaknya kelompok Alisa tuh tinggal kedip gitu ya, udah selesai.
Have you finished? Yes. Number one, yes. Number two? Not yet. Oh. Oke, udah selesai ya. Silakan kembali ke kelompok besarnya masing-masing. Ya, yang tadi kelompok sini jangan lupa di bawah jawabannya ya. Jangan lupa di bawah jawabannya. Jadi pulang ke rumah itu jadi ketika kalian pulang ke rumahnya, kelompok asalnya kalian udah punya oleh-oleh buat teman-temannya ya. Silakan kembali. Yuk. Ya. Oke, sudah? Oke, Bu Fitri mau minta nih satu-satu ya. Satu kelompok
kelompok aja menjadi percontohan untuk dipresentasikan. Ada yang mau? Kelompoknya siapa? Mau nggak? Siapa nih yang belum? Oke, begini saja. Oh, ini bagaimana? Masih nggak apa-apa, silakan kembali ke tempatnya, nggak apa-apa ya. Oke, nanti yang pertama untuk presentasi silakan kelompoknya Laura, biar di sana saja, nggak apa-apa. Ya, Laura. Ya. Silakan. Nggak, di sini aja. Nomor 1, bacalah artikel dengan teliti. Bentar ya, untuk presentasi dari kelompok ahli 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami dengan kelompok ahli-ahli. Di sini saya sebagai kelompok ahli 1, yaitu kasus Verdi Sambo. Menurut pendapat kalian, apa yang menyebabkan seseorang memiliki status kedudukan yang tinggi atau rendah di masyarakat? Karena status sosial, keadaan ekonomi, situasi politik, keinginan melihat dunia luar, dan jumlah penduduk. Menurut kalian, pendapat perpindahan status tokoh dalam artikel tersebut termasuk ke dalam bentuk mobilitas apa? Jelaskan. Kasus ini termasuk ke dalam mobilitas sosial vertikal turun atau sinking. Karena dia terlibat kasus atau otak dari pembunuhan berencana kepada Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat dan kasus obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan kasus kematian Brigadir J. Oleh sebab itu, ia kehilangan jabatannya sebagai Kadif Propam. Kedua, silakan. Kedua, siapa? Ya, itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok ahli 2, saya akan menyampaikan hasil diskusi tentang Ibu Suci Hartiti. Menurut pendapat kalian, apa yang menyebabkan seorang memiliki status kehidupan yang tinggi atau rendah dalam masyarakat? Karena keadaan ekonomi dan keinginan melihat dunia luar. Dua faktor itulah yang menyebabkan terjadinya mobilitas pada Ibu Susi Pujiastuti. Penyebab Ibu Susi Pujiastuti dapat sukses karena adanya pendidikan dan usaha yang dilakukannya, termasuk menurut pendapat kalian, perpindahan status tokoh dalam artikel tersebut termasuk ke dalam bentuk mobilitas, termasuk ada mobilitas sosial vertikal ke atas. Karena Ibu Pujiastuti memiliki semangat yang luar biasa dan juga terbatas ketika menjadi penjual ikan dan kerja keras dalam menggapai apa yang diinginkannya, hingga menjadi seorang wanita yang sukses hingga ia menjadi Menteri Perikanan di Indonesia. Ya, lanjut ke 3 ya, Mbak Raini, silakan langsung dijawab ini aja.
Gak apa-apa, pakai ini aja. Gak apa-apa. Penyebabnya karena keadaan ekonomi dan keinginan melihat dunia luar untuk memenuhi jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, mobilitas vertikal ke atas sosial ekonomi. Karena Rading memiliki tekad tinggi dalam melakukan pendidikan meski berasal dari keluarga sederhana dan sosok yang memiliki perhatian sekolah dan karena memutuskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Oke, silakan lanjut ke ahli 4 dulu. Ahli 4 dulu. Silakan. Langsung dijawab lagi. Bapak. Karena Joko Widodo pertama kali terjun ke pemerintah sebagai wali kota Surakarta atau Solo pada 28 Juli 2005 hingga Oktober 2012. Lalu Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012. Sebelum terpilihnya sebagai Presiden Republik Indonesia 2019, Joko Widodo kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatannya yang kedua. Mobilitas vertikal ke atas atau sosial ekonomi. Lanjut. Kedua, biodata dan kehidupan Marcel Widianto. Ya, Marcel ya. Tentang Marcel Widianto. Yang ketiga, status sosial, keadaan ekonomi, situasi politik, jumlah penduduk, dan keinginan melihat dunia luar. Yang keempat, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Dari tidak punya apa-apa hingga sampai sekarang sukses di bidang atau wajah komik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih ya. Mungkin untuk satu saja contohnya yang presentasi ke depan ya. Lalu mari kita bahas bersama-sama nih. Untuk yang satu tadi siapa? Ferdi Sambo. Ferdi Sambo itu mengalami mobilitas vertikal sinking ya, ke bawah karena apa? Karena tersandung ya. Ada kabel jatuh, jadi jatuh ke bawah gitu ya. Akhirnya dicopot menjadi kepolisian, dipecat gitu ya, mengalami status sosial yang lebih bawah daripada sebelumnya. Lalu yang kedua tadi Ibu siapa? Ibu Susi, dulunya adalah pengepul ikan ya. Ibu Susi mengalami mobilitas vertikal climbing ya, vertical climbing karena kegigihannya akhirnya walaupun Bu Susi tidak tamat SMA ya, beliau bisa menjadi seorang menteri. Bukan karena tidak ingin sekolah, karena pada saat itu ya sudah dibaca ya, nanti teman-teman juga yang lain bisa baca artikelnya karena di grupnya ada kan, nah nanti dibaca lagi. Oke, yang ketiga siapa? Oh, Mbak Raini ini adalah seorang anak dari tukang beca yang sekarang bisa menyelesaikan S3-nya di London. Wah, keren sekali ya. Ini mengalami mobilitas vertikal apa? Climbing ya, karena kegigihannya akhirnya bisa meraih cita-citanya. Yang keempat siapa? Pak Joko Widodo. Nah, Pak Joko Widodo pada awalnya itu vertical climbing ya, dari wali kota, gubernur Jakarta, akhirnya menjadi presiden. Namun kalau saat ini posisinya karena menjabat selama berapa? 2 periode. Karena 2 periode akhirnya namanya vertikal. Apa namanya? Mobilitas. Ya betul, mobilitas sosial horizontal ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman nih yang udah tadi presentasi. Nanti jangan lupa dikumpulkan itunya
apa namanya lembar kerjanya. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya di header biar Bu Fitri tahu, oh ini kelompoknya Hansa, oh ini kelompoknya Queer, oh ini kelompoknya siapa ya. Terus Bu, bagaimana stiker yang menempel di tubuh kita gitu? Silakan untuk kalian boleh dibawa jalan-jalan ya. Oke, nah jadi Bu Fitri mau nanya nih, kalian setelah belajar yang namanya mobilitas sosial dapat apa? Dapat ilmu apa nak? Banyak apa tuh Kansa? Bu Fitri mau dengar jawaban Kansa. Ayo, dapat apa? Dapat pembelajaran tentang mobilitas sosial, pengertiannya sama Bentuk-bentuk ya dan lain-lain. Terus untuk Kansa sendiri nanti ke depannya mau seperti apa? Ya setelah belajar ini kan kalau perubahan sosial itu apa? Pengen kayak siapa? Pengen kayak Verdi Sambo? Kayak ini gitu? Ya kayak bara ini. Oh iya. Tepuk tangan dong. Ya terima kasih Hansa. Oke, jadi kesimpulannya ya untuk hari ini, interaksi sosial dapat terjadi jika syarat komunikasi dan kontak sosial dilakukan. Lalu yang kedua, macam-macam bentuk sosial, mobilitas sosial, yaitu ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Harapannya dengan belajar mobilitas seperti tadi ya, kalian selalu ingin menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Ya, gak boleh yang namanya mager-mageran, gak boleh stuck di pelajaran apapun. Walaupun kalian gak bisa di pelajaran itu, tapi wajib untuk berusaha. Ya, sepakat? Iya, sepakat. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan negara kita. Yuk berdiri semuanya, berdiri. Lalu yang biasa jadi dirigen siapa? Dirigen. Ya, maju ke depan. Ayo. Yang suaranya bagus siapa? Dirge. Pegang mic. Ayo, Kansa. Indonesia ya. Yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Yuk. Karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia
Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar bersama. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Nanti setelah ini, setelah pelajaran selesai, Bu Fitri akan mengirimkan pertanyaan melalui grup PA ya. Nanti kita kalau dijawab, jangan lupa baik individual, jangan kerjasama. Lalu setelah itu nanti pekan depan insya Allah kita akan bertemu lagi ya, menuju ke materi selanjutnya tentang faktor-faktor mobilitas sosial dan yang lainnya. Oke, sampai di sini Bu Fitri sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.